Bung Henry, Henry Irawan Datuk Tambijo SEMM. Ya. Benar ya. Perasaan kita udah kenal sejak 93. Ya. Jadi dulu waktu masih serius jadi aktivis, mungkin Bung Henry masih ingat ada kalimat menarik yang disampaikan oleh mentor kita dulu. Kalian ini makan nasi umat. Ya. Itu betul-betul jadi semacam ya ikonik lah buat kita sebagai aktivis waktu itu, bahwa semua yang kita lakukan sebenarnya ada tanggung jawab sosial. Ya. Nah mungkin kalau bagi saya itu menjadi semacam spiritnya kenapa kemudian kita memilih jalan aktivis. Sama dengan Bung Henry, saat ini menjadi dosen ya di Universitas Mahaputra Muhammad Jamil. Mungkin kita singkat aja jadi UMI. Walaupun dulu pernah jadi anggota DPRD provinsi 1 periode, itu menjadi semacam track record lah. Kalau Bung Henry memang serius menjadi aktivis. Nah, saya perhatikan begini Bung, kalau kita lihat Jawa Timur misalnya, Jawa Timur itu setidak-tidaknya ada 3 universitas besar di 3 kabupaten kota. Ya. Misalnya UNER di Surabaya, ada UNED di Jember, ada Brawijaya di Malang. Belum lagi institut, belum lagi sekolah tinggi, dan itu negeri. Ya. Nah kalau kita berkaca di Sumatera Barat misalnya, awal-awalnya dulu itu semua menumpuk di Padang, ibu kota provinsi. Ya. Jadi akhirnya sebaran kualitas sumber daya manusia itu tidak rata. Nah, Bung Henry sebagai mantan mahasiswa UMI mungkin punya cerita tersendiri terkait dengan sebaran pendidikan kampus itu. Ya, jadi dulu sebetulnya memang karena pemikiran itu Pak Gubernur zamannya Pak Harun Zen, beliau pengen ada Sumatera Barat itu kan terkenal dengan industri otak. Maka beliau mencanangkan bagaimana setiap pembantu gubernur mendirikan sebuah universitas. Iya. Maka Ada berapa pembantu gubernur? ada 3 pembantu gubernur, 1 itu di Bukit Tinggi, 2 di Padang, 3 di Solo. Maka bersepakatlah kemudian beberapa 5 bupati, 5 ketua DPRD, dan ditambah Danrem waktu itu dan tambah kepala Balitan dan gubernur. Kira lahirlah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin pada tahun 84. 84 ya. Ya, itu bagian dari cerita tadi itu, bagaimana memanusiakan manusia dalam konteks pendidikan oleh gubernur pada saat itu. Memang realisasi di zaman Pak Hasan Basridurin. Tapi memang tidak, itu sudah mulai dilakukan. Itu mahasiswanya rata-rata dari daerah? Mahasiswanya rata-rata adalah memang dari wilayah sekitaran pembantu gubernur wilayah 3 itu. Jadi dulu pembantu gubernur wilayah 3 itu ada Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawalunto, Sijunjung, dan Tanah Datar. Tanah Datar juga ya? Ya, Tanah Datar. Nah, itu yang wilayah 3 dulu gitu. Nah, kalau sekarang dia kan jadi 7 kabupaten dia sekarang, karena ada 2 pemekaran. Nah, itu mahasiswanya. Nah, pada saat itu ada lokal di Sijunjung, ada lokal di Batu Sangkar. Pusatnya di Solo. Itu berapa fakultas waktu itu? Fakultasnya tetap 4. Tapi pada masa itu fakultas itu baru ada 3. Karena fakultas hukum itu kan baru lahir tahun 92. Tapi di awal itu ada pertanian, ada keguruan, ada ekonomi. Iya. Dulu waktu saya kuliah, sering mampir pikiran itu ke diskusi-diskusi kami karena kami di IAIN ya. Bahwa UMI ini bagus, terutama fakultas pertanian. Ya. Kenapa? Karena ada 3 balai penelitian yang membackup. Yang membackup. Mungkin di Indonesia 1 kabupaten punya 3 balai itu barangkali cuma Solo. Ya. Betul. Dulu intens nggak hubungan? Dulu sangat intens karena BPTP Sukarami itu termasuk pendiri Muhammad Yamin gitu. Jadi posisi pendiri itu ada 5 bupati yang tadi saya katakan, ada 5 ketua DPRD. Kemudian ada Danrem, waktu itu Solo kan Korem ya, bukan Kodim kayak sekarang. Terus ada kepala BPTP Sukarami. Nah, balai-balai yang lain kan di bawah BPTP dia kan, maka pimpinannya sudah masuk di situ. Maka memang menjadi ikon itu dulu pertanian sebetulnya. Itu proses pada saat itu. Sekarang dari 84
Sekarang 2022. Ya, 38 tahun. 28 tahun. Ya. Alumninya saya lihat sebarannya juga luar biasa. Ya. Mana-mana. Ada yang di Dirjen, Ada. di mana lagi? Kita ada 2 alumni sekarang di kementerian itu. Pertama di Kementerian Pertanian, beliau sudah menjadi direktur florikultura kalau nggak salah. Terus yang satu lagi adalah alumni ekonomi, jadi direktur Dukcapil kalau nggak salah ya di Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang di kementerian, nah, sementara kalau yang di daerah sudah banyak. Ada mantan bupati, ada wakil bupati, sekarang ada wakil wali kota, kemudian ada beberapa anggota DPRD sudah Di provinsi. ya. Kemudian beberapa pejabat pemerintahan daerah udah mulai banyak sih sebetulnya. Termasuk Sekda Kabupaten Solo yang terakhir kemarin itu kan alumni Muhammad Amin juga gitu loh. Jadi kalau sebaran alumni ya udahlah, saya pikir sudah cukup banyak berkontribusi lah untuk kelahirannya Muhammad Jamin ada di Solo itu terhadap pemerintahan daerah. Termasuk kepala Bapeda. Termasuk kepala Bapeda Kota Solo hari ini gitu loh. Nah, artinya kan memang serius ini. Oh iya. Maksudnya, Iya, serius. Pengembangan kampus UMI ini. Nah, jadi kalau dulu setelah berdiri posisi kampusnya Posisi kampus itu Solo tetap kota. Jadi dulu itu kan cuma di kota. Kemudian ketika periode Pak Gamawan jadi bupati, beliau memindahkan ibu kota pusat pemerintahan beliau ke Arsuka. Nah, komplek kantor bupati itu dengan izin DPRD Kabupaten Solo itu diserahkan ke Muhammad Yamin dengan ada tujuannya. Dulu itu berpikir bagaimana mendorong Muhammad Yamin ini menjadi perguruan tinggi negeri. sejak zaman Pak Gamawan. Sejak zaman Pak Gamawan gitu loh, ya kan? Tujuannya begitu. Nah, karena dulu itu yayasan itu pemerintah boleh punya yayasan, nggak mungkin rasanya Pemda memberikan uang kepada Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin untuk mendorong UMI menjadi PTN. Maka dibentuklah yayasan baru namanya Gunung Talangklaya gitu loh. Yang saat itu dipimpin oleh Sekda. Nah, Sekda pada saat itu kan Pak Gusmal. Nah, cuma kan enggak selesainya itu ya karena proses pilkada 2005 kan. Pak Gusmal maju, Pak Elvi Salan juga maju, ya akhirnya gitulah jalannya gitu. Berarti memang ada motif juga dari Pak Gamawan Ada. itu Ada. pindah ke Arsuka itu supaya ada ruang yang cukup layak Untuk menjadi PTN itu, karena memang pada saat itu persyaratan itu tidak seketat hari ini ya. Kalau hari ini itu kan siapapun mau jadi PTN syarat utama itu kan mesti punya lahan 30 hektar dulu. Kalau dulu enggak. Nah, artinya Pak Bupati kan waktu itu berpikir jauh gitu. Iya. Kenapa kita tidak mau jadikan ini PTN? Nah, alasannya kenapa? Karena memang sebaran tadi itu. Sumatera Barat itu hanya 2 punya PTN umum gitu, UNAN dan UNP. Terus sebarannya juga kalau kita bicara pembantu gubernur dibagi kemarin yang tadi itu, ya pembantu gubernur wilayah 3 itu nggak ada satupun PTN gitu. Kalaupun tuh ada PTN Islam di Tanah Datar gitu loh. Tapi yang lainnya kan enggak gitu. Nah, itu sebetulnya semangatnya. Nah, jadi berapa lokal dulu sempat dipakai yang ex mantan kantor bupati? Semuanya. Semua ex kantor bupati itu kita pakai. Berapa lokal itu? Kalau lokalnya ada 20 lebih, 26 nih semuanya, termasuk perkantoran dan segala macam. Nah, itu kan prosesnya di kantor bupati itu, ex kantor bupati, karena berjalannya roda pemerintah, regulasinya berubah-ubah, maka pada zaman Pak Samsur Rahim jadi bupati itu kan tidak dibenarkan lagi gitu. Jadi kalau ada aset pemerintah itu mesti disewa gitu. Oh, itu memang kebijakan. Karena memang pertama lahirlah undang-undang mengatakan Pemda tidak boleh lagi punya yayasan. Itu salah satu kenapa balik kembali ke Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin. Terus yang kedua, aset Pemda nggak boleh lagi dipakai oleh pihak ketiga tanpa ada perjanjian kerjasama dan pembayaran segala macam. Nah, itu yang kita jalani sebetulnya di kabupaten kemarin di zamannya Pak Samsu ya. Jadi kita mulai bayarlah 100 sekian, dia tiap tahun naik gitu. Naik dia gitu. Nah, terakhir ya kontrak kita memang habis di 2020. Tapi bayar itu memang dibayar? Memang kita bayar. Jadi kan
Berarti bantuan Pemda cuma Nah, dulu itu kan fasilitas. kalau kita mau flashback sedikit, dulu itu uang kuliah mahasiswa di Muhammad Jamil itu murah banget gitu. Kenapa murah banget? Karena memang dulu ada kesepakatan dari para pendiri. 25 juta per tahun itu diberikan oleh Pemda yang 5 ini ke Yayasan Mahaputra Memin untuk operasionalnya. Sehingga memang yang kuliah itu ya orang-orang yang pikirannya gini, banyak orang yang pengen melanjutkan studi tapi terkendala masalah biaya, maka lahirlah universitas ini gitu. Karena memang uang kuliahnya jauh lebih minimalis gitu. Nah, untuk menutup operasional itu itulah bantuan dari Pemda itu. Tapi karena regulasi negara berubah, oke, yayasannya dianggap yayasan Pemda, tapi kemudian lama-lama Pemda nggak boleh punya yayasan, ya, akhirnya berjalan kayak sekarang. Itu dulu berapa sewanya ke Pemda? Seingat saya pertama sekali dibayar itu 116 juta. Nah, dulu ada pemikiran begini. Kan Muhammad Yamin ini sebetulnya kampus yang kalau kita uji ya, kita lacak di semua universitas di Sumatera Barat, itu uang kuliahnya yang paling bawah. Karena memang kita masih mempertahankan filosofi ini kampus buat menampung anak-anak yang masih pengen sekolah tapi minimal nggak punya biaya gitu. Iya kan? Itu masih dipertahankan gitu. Nah, sehingga memang proses perkuliahan itu ya yayasan tidak mempush biaya kuliah itu tinggi gitu. Tetap aja gitu. Nah, itu penentuan nilai seperti 116 itu. Itu ada cara menghitungnya atau Ya, itu ada lembaga tersendiri ya. Kalau informasinya Pemda Kabupaten kan ada lembaga lain yang menentukan nilai itu. Jadi kita yang bayar. Nah, jadi kita bayar 116, kemudian tahun besoknya naik jadi 120 berapa, terus 130-an berapa, 159 berapa gitu. Nah, terakhir itu memang ketika kontrak kita habis itu, kita tanya lagi ke Pemda mau diperpanjang atau enggak nih gitu. itu waktu itu berapa jumlah mahasiswa? Mahasiswa kita itu jumlahnya pada saat 2017 itu ya sekitar 1000 lah. 1000 semua fakultas ya? 4 fakultas. 4 fakultas. Hari ini mahasiswa kita udah 1400 lebih. 1400 kan. Karena memang ada ketentuan lain juga. Kalau universitas mahasiswa di bawah 1000 itu universitasnya dipaksa tutup. Ya, artinya bantuan pemerintah daerah dengan penyediaan fasilitas belajar itu sampai 28 lokal itu terasa betul ya? Terasa betul. Jadi sebetulnya gini, karena Pemda itu juga adalah pendiri, ya kita tentu kan komunikasi nih. Kalau itu kita sewa, kita bayar itu menjalankan universitas itu agak sedikit ngap-ngapan gitu, karena nggak balance lah antara jumlah uang dengan personal yang mesti dijalankan. Nah, waktu itu Pak Syamsul Rahim saya ingat bayar itu nanti Pemda kasih hibah sebesar itu. Ya, tapi sayangnya nggak terrealisasi lah. Nah, kemudian terakhir itu kita harus bayar 241 lah, 240-an. Itu berapa banyak, Bung, yang kuliah di Kota Baru? Nah, sama yang di Ya. kota. Jadi kalau dari kisaran 100.400 lebih mahasiswa itu 60%-nya itu di Kota Baru. 60% ya. 60%. Jadi sekitar 800-an itu di Kota Baru gitu. Sisanya baru di kampus pusat gitu, di kota gitu. Yang di pusat udah punya yayasan. Ya. Nah, lalu ini kan yang kemudian sebenarnya beberapa bulan yang lalu sempat jadi gunjingan di mana-mana. Kenapa tiba-tiba kemudian kampus UMI menarik semua mahasiswa dari Kota Baru dan pindah di kota? Ya, saya pikir ini juga kesempatan mungkin ya untuk bisa menjelaskan itu. Pertama, sebetulnya ketika tadi yang saya katakan regulasinya berubah, tidak bisa lagi dipinjamkan tapi mesti disewa, itu kan pakai kontrak. Di kontraknya terhitung Juni 2015 sampai Juni 2020. Per 5 tahun. Per 5 tahun. Kitanya bayar tiap tahun nih. Kontrak Ya kan? per 5 tahun. Kontraknya per 5 tahun, pembayarannya tiap tahun. Ya. Pada Januari 2020 sampai April 2020 kita yayasan karena memang butuh itu gedung.
datang ke bupati, ke DPRD, gimana nih? Karena legalitasnya kita ini mau diperpanjang atau enggak gitu. Nah akhirnya itu tidak terproses sampai pilkada kabupaten selesai. Pilkada 2020. Oh, yang kemarin. Yang kemarin gitu. Tiba-tiba di bulan Mei 2021 kita dapat surat undangan dari Pak Bupati untuk menanyakan ini bagaimana, mau lanjut atau enggak kan gitu. Nah dari pertemuan itu kita jelaskan dulu karena memang saya tidak salahkan Bupati cara berpikirnya ya, karena beliau kan orang mantan pengusaha gitu, jadi cara berpikirnya tentu berpikir usaha gitu. Kita harus jelaskan dulu filosofinya kampus ini bukan milik yayasan. Jadi kalau saya bahasakan, yayasan itu ada dua pemahaman saya. Ada yayasan publik, ada yayasan keluarga. Ya kan? Kalau yayasan publik keluarga itu ya kayak kita lihatlah kampus-kampus yang pribadi gitu. Tapi kalau Muhammad Yamin ini yayasan publik gitu. Artinya pendirinya adalah semua kepala daerah yang ada di situ. Nah, beliau minta ketika itu, kenapa nggak dibayar gitu. Yang sebelumnya berarti ini? Yang ya tentu kan dari Juni 2020 sudah nggak bisa bayar lagi kan? Iya. Juni ini udah Mei nih. Ini Juni harusnya kan udah bayar nih. Iya. Kenapa nggak bayar gitu? Nah pertanyaan kita adalah kita mau bayar pakai apa Pak? Dasar hukumnya apa? Kenapa? Karena semenjak 2017 pengelolaan Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin itu sudah mulai go public, sudah mulai terbuka. Udah diaudit oleh akuntan publik, sudah diumumkan hasil audit gitu. Dan malah kita serahkan kepada Bupati Wali Kota supaya ada transparansi dalam pengelolaan yayasan itu gitu. Nah kalau kontraknya habis kita mau bayar nggak ada dasar hukum kan kita yayasan juga yang salah gitu. Maka dari hasil diskusi dengan pertama Pak Bupati itu nggak bisa gitu. Harusnya kan dibayar, oke kita bayar, tapi kalau nggak ada kontrak nggak bisa gitu. Nah setelah panjang lebar kita jelaskan juga filosofinya, kemudian dasar sejarahnya. Akhirnya Pak Bupati saran begini, yaudah coba yayasan bikin surat, nanti saya balas secara resmi. Maka kita kirim surat Pak pada Mei itu. Berarti ini masih dalam situasi untuk mencoba kontrak baru berarti? Mencoba untuk kontrak baru. Nah kita jelaskan, kalau bicara kemampuan kita sebetulnya nggak yayasan yang tadi saya katakan ini yayasan betul-betul yayasan publik yang betul-betul memikirkan anak orang yang mau sekolah nih gitu. Iya kan? Nah kita sampaikan, tapi kemudian memang balasan surat Pak Bupati itu ada 9 poin. Salah satu poinnya itu adalah, poin pertama itu mengatakan Bupati setuju untuk melanjutkan kerjasama, tapi dihitung kontraknya dari yang habis kemarin itu. Sebenarnya udah jalan setahun kan? Kontrak sebelumnya sampai 2020. Ya, berarti kan Pak Bupati 2020-2025 kan gitu. Ya. Padahal kita datang pada tahun 2021. Ya, padahal ini persoalannya 2021. Saya lagi-lagi bilang begini, Yayasan Muhammad Yamin bukan yayasan cari uang. Yayasan Muhammad Yamin adalah yayasan yang betul-betul berpikir yang tadi kita bicarakan di awal. Kita bagaimana memajukan pemikiran orang dan orang yang masih mau sekolah gitu. Nah, poin terakhirnya dari surat Pak Bupati itu adalah jika Umi tidak sanggup, maka dengan berat hati diminta Umi untuk mengosongkan Kota Baru. Nah, kita rapat di yayasan itu, kita rapat termasuk direktur. Artinya sampai sepenggalan itu sebenarnya kan cara berpikir Bupati kan rasional juga. Maksudnya dari semua yang dia tawarkan, kalau Umi tidak menyanggupi, tentu risikonya keluar. Risikonya itu. Tapi kan sebelum beliau memberikan itu, saya uraikan dulu, karena takutnya ini kalau beliau nggak dapat data yang benar, ini sejarah kampus ini gimana sih gitu. Jangan dalam mindsetnya beliau nanti Bupati ini mengatakan ini sama kayak UPI atau sama kayak gitu loh. Kita jelasin dulu ke dia. Kalau sudah pendiri yang minta kita keluar, ya udah kita keluar gitu. Tapi sebelum Pak Bupati salah ngambil keputusan, izinkan kami menjelaskannya dulu. Apa yang waktu itu kawan-kawan Bung Hendri jelaskan? Yang kita jelaskan poin yang pertama kita jelaskan ini kampus didirikan bukan untuk money oriented, tidak. Kalau ada money oriented, tentu Umi sudah punya aset banyak. Iya kan? Tentu nggak akan berpikir. Ini pure menjalankan koridor. Jadi dari uang kuliah operasional itu ya memang habis untuk operasional itu aja gitu. Sehingga Umi tidak punya apa-apa. Nah sekarang baru mulai kita tata dengan baik gitu. Terus pertama. Kemudian yang kedua kita katakan, dulu sejarahnya pengen diserahkan itu semuanya. Komplek kantor Bupati itu. Termasuk dengan ada aula besar dulu yang di belakang. Tapi kemudian Pak
di zamannya Pak Samsu kan dirubah menjadi bangun Islami. Berarti kan pelan-pelan secara politis penilaian saya ini sebetulnya sudah pelan-pelan untuk nggak lagi untuk diizinkan lah gitu kalau bacaan saya. Nah setelah kita sampaikan, sayangnya Pak Bupati tetap dengan mindsetnya beliau gitu. Nah apalagi memang beliau mengatakan, oke, kalau memang setuju. Awal beliau mengatakan begini, saya Kota Baru itu dalam pikiran saya itu saya pengen menjadikan pusat perekonomian. Jadi di awal pembuka pembicaraan itu gitu. Ya, kita kan sebagai orang akademik berpikirnya ya berarti kita nggak lagi dong di situ gitu. Jadi untuk apa lagi untuk ini dibicarakan. Tapi walaupun demikian namanya kita adalah yang eksekutor menjalankan yayasan, ya kita tetap ngomong ke dia sebagai pendiri gitu. Nah akhirnya karena memang untayan persoalan begitu banyak, kita rapat gabung dengan pembina, ya pembina yang ambil keputusan. Udahlah, stop gitu. Terlalu ribet dan terlalu capek berurusan. Sementara pendidikan ini multiplier efeknya itu buat siapa gitu loh gitu. Berapa waktu itu Bung mahasiswanya yang kuliah di sana? Di sana waktu itu 600-an orang. 600-an. Ya, enggak. Kalau yang kasus yang kemarin itu udah 800 orang lebih. Yang kuliah di Kota Baru itu. Itu rata-rata tinggal di situ atau? Rata-rata dari data kampus itu hampir sekitar 300-an orang itu anak kos. Oh, ngekos berarti. Ngekos di situ gitu. Ya artinya kan kalau demikian ya kalau kita pindahkan sekarang ke kota, bukan kita pengen pindah ke kota, enggak gitu. Tapi karena pendiri yang satunya punya kebijakan kayak gitu, ya kita ngadu ke pendiri yang satu lagi gitu loh. Akhirnya pendiri yang satu lagi, itulah kampus kita ada sekarang di komplek itu. 300-an ngekos di situ, artinya sebenarnya ada efek ekonomi juga. Oh besar. Besar. Saya udah katakan begini, kalau 800 orang itu belanja aja 10.000 sehari, ini di luar dia ngekos ini, dia belanja aja ini. Ini sama dengan uang 8 juta beredar satu hari gitu. Untuk ukuran nagari yang di sekitar itu gitu. Tapi kan logikanya nggak masuk. Masa mahasiswa belanjanya 10.000 kan nggak mungkin. Nah ini kita hitung-hitungannya aja gitu. Jadi setiap sebulan itu kita ada perputaran uang yang hilang hampir ratusan juta sih sebetulnya. Nah cuma ya saya nggak tahu juga lah apa pemikirannya dari pemerintah waktu itu. Nah karena memang kita sudah sepakat tidak lagi melanjutkan, ya sudah karena pilihannya pahit. Kenapa pahit? Karena mesti bayar sewa dulu baru diperpanjang. Nah uang itu bagi kita 200-an, hampir 250 juta lebih itu. Ini sama aja dengan hampir 1 bulan gaji pegawainya di kampus gitu. Nilai kontraknya yang ditawarkan Pemda waktu itu berapa? Ya kan nilai kontrak itu kan naik terus karena ada yang tim terakhir yang 240 itu. 1 tahunnya. 1 tahun. Dan itu harus dibayar 2 kali. Ya karena kan tadi tawaran Pemda itu. Ya kalau kita artinya kita bayar Juni ini, maka Juninya besok kan kita bayar lagi, ada setengah M uang yang harus kita bayar. Dalam kurun waktu yang sangat dekat, walaupun tahunnya 2 gitu kan, tapi waktunya dekat. Gitu. Nah kita secara keuangan nggak sanggup lah waktu itu. Logika bupati saya kira memang ada benarnya. Jadi sebenarnya kalau sebagai bupati, sebagai kepala daerah, logika bupati itu ada benarnya sebenarnya ya, karena awalnya dia pengen menjadikan itu sebagai kawasan ekonomi, lalu tentu ada harganya kalau kemudian ide dia itu katakanlah terbentur dengan rencana Umi yang ingin memperpanjang kontrak di sini. Jadi akhirnya ditarik. Itu berapa lama dari itu? Jadi prosesnya itu sebetulnya gini. Tunggu dulu, bisa disebut negosiasi yang mentok waktu itu atau hanya sekedar komunikasi searah aja waktu itu? Ya karena gini ya, karena kita berangkat orang akademik ya, orang akademisi, kemudian banyak profesional di yayasan itu bersilaturahmi membangun komunikasi, mestinya kan mesti ada kalau orang Jawa bilang pegawuhnya ada, kalau orang kita kan rasa rasonya ada lah gitu ya. Nah ini kadang-kadang memang nilainya kita kaget-kaget aja dengan baru datang, oh ya saya sudah cek beberapa semua daerah, kaget saya kenapa itu nggak ditunjukin ke saya kan, itu contohnya gitu. Nah ini siapa yang pakai, oh kenapa dipakai kok begini begitu. Nah saya nggak salah kan, tapi kan kita sebetulnya begini, saya berpikir gini, bagaimana, nah bupati ini jangan salah ngambil keputusan lah gitu. Dia harus kita kasih input lah, masukan.
Tapi jauh sebelum kita ketemu dengan bupati, kita ketemu dulu dengan masyarakat Kota Baru. Dengan Nini Mama, dengan Kan, dengan Elkan, dengan pemuda. Kita berandai-andai nih, karena waktu itu orang mau pilkada kan, kita berandai-andai nih. Kalau seandainya Umi tidak ada di sini lagi gimana? Oh, semua tokoh itu dan wali negara itu nggak sepakat. Kenapa? Karena dia bicara multiplier efek tadi. Iya kan? Nah, nanti kalau seandainya, oh enggak, kita akan pertahankan. Nah, kemudian ketika kita bicara, cuma 2 kali pertemuan kok. Pertemuan pertama itu kita diundang, seperti tadi yang saya katakan, baru ketemu itu sudah langsung bilang begini. Jadi kita jadi mikir, ini gimana nih? Nah, sampailah ujungnya ditanyakan, ini kenapa Umi nggak bayar? Nah, yang saya takutkan, bupatinya nggak dapat bahan dari stafnya gitu. Tiba-tiba sudah ngejas, ini kenapa nggak bayar? Ya, kan mestinya ada komunikasi yang baik lah gitu ya. Karena kita jelaskan, kita bukan nggak mau bayar, kita udah berupaya. Ini bukti surat kita dari Januari sampai April. Ini bukti kedatangan kita bertemu dengan bupati. 2020. Kan kita mau tahu nih Juni mau habis. Kayak transisi aja ya. Ya, karena masa transisi aja gitu. Cuma nggak ada respon gitu. Nah, kalau ketika nggak ada respon tiba-tiba kita diundang langsung dibahas kayak gitu, ya kita kan kaget gitu. Nah, dari kekagetan itu ya kita bilang, kalau mindsetnya ini adalah yayasan, bukan yayasan publik, oke, kita sepakat. Cuma kan ketidaksepakatan kita di yayasan itu, Bapak itu pendiri loh Pak, gitu loh. Ini kampus didirikan bukan untuk money oriented loh, gitu loh. Gitulah artinya. Oke, lalu itu ditarik ya? Itu deh. Jadi setelah beliau itu, oke, kalau demikian jawaban beliau. Sekarang saya minta Umi bikin surat ke saya, nanti saya balas dengan resmi. Oke. Surat yang kita kirimkan itu panjang, ada berapa lembar itu. Kita uraikan juga, ini sejarahnya, ini begini, supaya nanti jangan bicara kemarin itu nggak ini gitu loh. Jadi kalau ada berkasnya kan lebih hebat tuh. Nah, kalau berkenan, kami mohon ini dihibahkan. Oh sempat minta itu. Minta dihibahkan gitu loh. Karena kalau dilanjut untuk menyewa tiap tahun nggak sanggup kita, karena dia nilainya naik terus nih. Kalau mau kita pakai, kita bertahankan itu, satu-satunya jalan cuma satu. Uang kuliah kita naikin. Nah, kalau uang kuliah kita naikin, arti target kita bahwasan ini tempat sekolah mereka nggak jadi. Sekolah bagi semua orang. Sekolah bagi semua orang itu nggak jalan gitu. Nah, akhirnya kita minta, boleh nggak ini kita dihibahkan? Ya kita tahu proses hibah itu kan nggak gampang memang. Tapi kalau Pak Bupatinya mau menyampaikan ke Dewan kan bisa. Bisa dimulai lah. Bisa dimulai. Ternyata dari surat kita masuk dibalas lagi oleh Pak Bupati. Balasannya cukup panjang juga, ada 9 poin lah. 1, sepakat Umi tetap di situ. 2, harus mulai dengan kontrak yang baru. 3, nilainya sekian. Nah, kita kan mengukur lagi Pak, kalau Bapak bicara harga lagi, ini pembahasan di internal kita nih, berarti sama aja pemahaman ini yayasan money oriented gitu loh. Nilainya berapa ya? 200 juta lebih, 240 lebih juta itu. Nah, karena kita nggak sanggup, karena gini juga di yayasan itu berdasarkan undang-undang, kewenangan pengurus itu tidak bisa mengurangi aset semena-mena atau menambah aset semena-mena, karena itu izinnya pembina. Nah, kita lapor lagi ke pembina. Nah, dari situ pembina mungkin karena sudah capek, kita dari zamannya Pak Gamawan cita-citanya begitu bagus, kemudian sudah ada Yayasan Gunung Talang Raya dulu karena impian untuk PTN itu, tapi faktanya justru malah Umi pecah 2. Kemudian jadi satu lagi, kemudian zaman Pak Samsul berubah. Jadi dinamikanya begitu tinggi sehingga memang beberapa tokoh yang ada di yayasan mengatakan udahlah capek kita dengan urusan begitu. Kita ini ngurusin pendidikan bukan cari uang. Memang kita dapat uang, tapi uang itu cuma habis buat operasional gitu. Nah, jadi itu kan pasti para tokoh ini udah berpikir risiko ini. Ada 800-an lebih mahasiswa yang harus dijadikan tempat belajarnya. Itu bagaimana? Nah, langkahnya kita pas waktu sudah dapat gelagat itu, memang akhirnya kita datang lagi ke pendiri yang satu. Pendiri yang satu kan wali kota Solo. Iya kan? Pak Wali, ini gimana Pak Wali? Ini kayaknya di kabupaten kita nggak ada titik temu nih. Kalau kita bertahan kita harus bayar sekian. Kalau maunya kita minta dihibahkan ini. Tapi itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin. Menghibahkan sesuatu yang mungkin gitu loh. Iya kan? Nah,
tapi nggak ketemu nih. Akhirnya Pak Wali bilang, ya udah kalau gitu di sini aja kita pakai dulu komplek SKB itu. Itulah jalannya. Akhirnya kita datang ke Pak Bupati. Pak Bupati, dari surat Pak Bupati yang 9 poin, kami sudah rapat, sudah memutuskan, kami pilih nomor 9, kami izin mohon pamit. Tapi karena prosesnya waktu itu bulan Juli, saya minta begini, Pak Bupati mohon izin kasih waktu kami mengosongkan sampai bulan September karena anak-anak mau ujian semester. Iya kan? Nah itulah dikasih tapi ya. Dikasih sama Bupati. Memang jawaban Bupati gini, saya pikir Umi datang ke sini mau nego. Lah kalau pilihan Bapak bahasanya gitu mau yang dinego apa lagi gitu. Jadi enggak inilah. Yang saya sayangkan ya, jadi bukan keinginan yayasan untuk menarik itu enggak. Makanya kita sowan situasi lah yang mengatur. Makanya kita sowan beberapa tokoh Solo yang berperan kenapa Umi ada di Kota Baru. Kita komunikasi semua. Dan itu tertampung semua di SKB. Alhamdulillah tertampung. Walaupun ya tidak artinya kalau di Kota Baru kita ada 26 ya dapat ganti 18 lah gitu kan. Ya kita siasati aja gitu. Oke. Sekarang katakanlah drama perpindahan itu udah selesai ya. Bung sendiri kan katanya ditunjuk sebagai sekretaris panitia dalam proses menjadi negeri. Ya, dalam draftnya. Draftnya begitu ya. Draftnya begitu. Itu peluangnya gimana itu? Jadi gini, kita mungkin karena berangkat cerita tadi awal kita itu, karena persebaran perguruan tinggi itu, kita kayak lihat begini, ini kenapa Sumatera Barat bagian selatan tidak ada PTN gitu. Satu, dua, ini kan nama yang kita sandang ini bukan nama ecek-ecek ini gitu. Sekeliber Profesor Muhammad Yamin siapa sih yang nggak tahu di negara ini? Gitu. Jadi berangkat dari situ kita berpikir, ini idenya dari perantau, kita ada webinar gitu. Nah perantau dukung, ayo kita dorong ini jadi gitu. Nah problemnya memang hari ini ada proses moratorium ya. Tapi Kementerian tetap mendorong siapkan saja. Kita nggak tahu kerannya buka kapan gitu. Malah ada jalan pintas yang ditunjukin. Nah itu yang sekali lagi kita berupaya ini semuanya, baik Pak Wali Kota, baik yayasan, baik perantau, semua lagi berupaya untuk itu. Karena memang kemarin saya umpamanya seminggu yang beberapa hari yang lewat hearing dengan DPRD Kota yang tadinya memang simpang siur bahasa isu yang berkembang, ya alhamdulillah dengan hearing kemarin kayaknya sudah mulai sama frekuensi lah untuk mendorong ini. Nah ini memang harus dibumikan oleh semua orang. Kebetulan tempatnya hanya di Solo gitu. Nah kita memang dorong gini, Solo itu dari dulu kan hanya masalah administratif yang membedakan. Solo itu kan sebetulnya hakikatnya cuma satu gitu. Nah, kalaupun administratifnya kampus ada di kota ya tetap aja Solo gitu. Nah, gitu. Hanya satu nagari dulu dari hanya satu nagari kan gitu. Bahkan mahasiswanya saya kira mungkin banyak dari kabupaten ya. Sekarang itu jumlah misalnya kemarin diuraikan oleh Pak Rektornya. 4 dari 1.400 lebih itu mahasiswa di asal kota itu 400-an. Kabupaten itu 700-an. Solo Selatan 100-an, selebihnya sebarannya dari kabupaten kota lain. Berarti Kabupaten Solo juga banyak. Banyak gitu loh. Nah, yang paling berat dalam proses ini apa? Syarat-syarat yang lagi diurus? Yang paling berat proses penegrian ini sebetulnya syarat mendasar ya. Tanah 30 hektar satu hamparan itu. Kita kalau mau bicara jujur, semua pendiri menyarankan di sini aja kita kasih tanah kan gitu. Kabupaten lain maksudnya? Iya. Pak Wali Kota Sawalunto, Pak Bupati Sejunjung, kemudian Pak Bupati Solo juga. Oh, Bupati Solo juga? Iya, nawarkan juga. Kalau mau jadi negeri, oke, saya siapkan. Persoalannya kan kita mau jadi negeri itu kan ini tetap berproses jalan gitu. Nggak mungkin ini kita tutup, oke kita pikir negeri, nggak mungkin gitu. Nah untuk jalan ini kan mesti ada keseimbangan lah semuanya. Jadi akhirnya yang paling serius itu saya tangkap akhirnya memang Kota Solo, cuma kan persoalannya adalah untuk membangun persepsi dan menyamakan itu kan agak berat juga gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa lancar lah. Tapi udah ada tanahnya? Kalau ceritanya kemarin sudah ada tanahnya. Dan malah terakhir waktu kita kemarin kita berangkat ke Jakarta,
dengan Pak Wali Kota, dengan yayasan, bertemu dengan perantau, dengan kementerian sama, tetap semangatnya sama. Ya kalau bicara moratorium iyalah apa aja tetap, tapi bukan berarti tidak ada jalan. Orang kementerian memberikan petunjuknya, banyak petunjuk yang diberikan untuk bisa cepat kok. Kalau itu bisa berhasil tahun ini, kenapa harus tahun besok? Kayak gitulah bahasanya kementerian. Nah, memang kementerian itu berharap kalau bisa memang banyak yang negeri lah gitu. Syarat lain di luar tanah itu? Syarat lainnya adalah tentu pegawainya, sistemnya, kemudian IT-nya. Nah, saya mau ungkapkan begini, 5 tahun terakhir ketika saya jadi sekretaris yayasan, itu kita bangun sistemnya semua sudah luar biasa. Kita punya server sendiri, kita punya career path pegawai, kita punya manajemen, semuanya ada standar operasional. Itu sudah mulai kita. Kalau itu nggak ada, sama saja kementerian menganggap itu belum selesai. Nah, hebatnya sekarang begini, Muhammad Yamin itu dosennya 70 orang, 15 sudah doktor, 1 guru besar, 15 lagi sekolah nih. Dari 70 itu 60 itu sudah dosen sertifikasi semua. Artinya sudah ada nomor punggung lah, dosen yang diakui oleh negara. Jadi kalau bicara syarat, kita flashback ke belakang kayak Sultan Agung Tirtayasa Banten jadi PTN, jauh lebih siap kita dari Banten saat itu mau jadi PTN, jauh lebih siap. Kenapa? Karena kita sudah dibanding kemarin di situ. Itulah sharing lah ya. Ya, sharing. Nah, tinggal memang sekarang adalah proposal sudah kelar. Tinggal adalah hari ini kita minta, ini bukan hanya menjadi spiritnya masyarakat Solo, tapi mesti menjadi spiritnya masyarakat Sumatera Barat. Nah, kebetulan Pak Wagub beri ruang itu. Oke, nanti kalau proposalnya sudah selesai, panitianya udah oke, kita ketemu, nanti kita minta Pak Gubernur yang untuk menyesuaikan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan spiritnya masyarakat pembantu gubernur daerah 3 gitu. Nah, jadi feeling nih dari semua proses yang sudah digerakkan ini, Bung Hendri punya feeling kira-kira tahun berapa bisa kelar ini urusan negeri ini? Maksimal paling lama mungkin 5 tahun ya, paling lama maksimal ya. Tapi saya lihat gini, dari beberapa jalan yang ditunjukkan oleh kementerian itu bisa hari ini kok. Bisa hari ini. Maka persoalannya kalau kita bicara hari ini, tanahnya udah ada belum gitu. Kalau Muhammad Yamin beli tanah, Muhammad Yamin tidak akan beli tanah karena nggak ada uang. Cuma kita ngadu ke pendiri, mau nggak ini kita jadikan negeri? Kalau mau, Mbok ya tolong dibantu. Nah, tanah yang dibeli ini bukan dibeli untuk Umi, tapi dibeli untuk diserahkan kepada negara. Karena kan dia jadi PTN nanti. Iya kan? Jadi aset negara lah gitu. Jadi sekarang banyak mindset yang beredar, karena saya banyak yang menghubungin saya nih. Umi mau beli tanah ya? Nelfon saya. Saya bilang Umi nggak mau beli tanah, nggak ada uang untuk beli tanah. Cuma kita bilang gini. Nah, semangatnya di mana? Semangatnya adalah coba pikirkan kalau ini jadi PTN. Ada 5.000 mahasiswa baru yang akan diterima. Kalau seandainya 1 juta saja mereka mengeluarkan uang makan dan uang kos, 5.000 berarti ada 5 miliar 1 bulan. Setahun 60 miliar. 60 miliar satu angkatan baru. Kalau dia sampai tahun keempat 60 kali 4 sudah 240 miliar. Itu perputaran uang yang dahsyat untuk ukuran kota. Multiplier efeknya akan menerima kebanyakan orang. Di syukurillah hari ini kita sebetulnya Pak Wali Kota kita cukup mendukung penuh untuk itu. Nah, kemarin syukurillah Dewan juga sepakat. Nah, tinggal sekarang adalah tentu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kan adalah Pak Wali dengan DPRD-nya gitu. Alhamdulillah kemarin responnya anggota Dewan luar biasa. Saya angkat tangan lah dengan semangat, karena kita berpikirnya ke depan ya, bukan berpikir hari ini ya. Semangat kawan-kawan di DPRD Kota, saya angkat tangan. Ya, memang mustahil rasanya kalau kita mau membangun kabupaten atau kota kalau sumber daya manusia tidak kita benahi. Oh iya. Jadi saya pribadi bersentuhan dengan semua kawan-kawan aktivis mahasiswa di UMI bahkan sampai sekarang. Jadi saya merasakan betul bahwa sumbangan institusi ini pada beragam bentuk pengabdian masyarakat ya, baik dari Pemda, LSM-nya, kelompok pengusahanya,
Ini luar biasa. Mungkin Bung Henry punya closing statement. Ya, saya cuma hanya berharap begini. Kita mesti berpikir jauh ke depan, tidak membahas hal-hal yang menurut saya pernak-pernik yang nggak penting lah saat ini. Mari kita lihat ke depan, bahwasan ini memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang dahsyat karena multiplier efek. Dan itu tidak hanya akan dinikmati oleh Kota Solo, tapi Kabupaten Solo juga akan menikmati. Kita nggak usah jauh-jauh lah, lihat Limau Manis lah gitu kan, atau lihat Kaliurang lah gitu, yang di Jogja gitu kan, itu kan jadi luar biasa gitu. Nah, saya berharap semua kita, mari kita bumikan ini, mari kita semangati ini, karena kita berpikir untuk anak cucu kita. Kita berharap ini betul-betul terwujud lah. Dan insya Allah semuanya kita akan lakukan apapun untuk menjadi peta ini. Oke, Bung. Terima kasih sudah hadir, sudah berbagi informasi. Tentu saya mendoakan, sekaligus harapan saya apa yang diperjuangkan oleh Sivitas Akademika di UMI segera menemukan titik terangnya. Itu betul-betul harapan kita semua supaya kemudian UMI ini menjadi negeri dan kita punya perguruan tinggi negeri terbaik. Setidaknya di selatan. Ya. Terima kasih. Semoga sukses dalam perjuangannya, Bung Henry. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.